Lembar Kerja Proyek Warga Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Amelia Dwi Rejaningsih dengan NIM B10021021057. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari lembar kerja proyek warga negara. Ada 5 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, topik yang dipilih. Yang ketiga, relevansi topik dengan program studi. Yang keempat, relevansi topik dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dan yang terakhir adalah jenis produk. Poin pertama yang akan saya sampaikan adalah identifikasi masalah. Setelah melakukan observasi, saya memperoleh 4 permasalahan. Yang pertama, implementasi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia yang sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Identifikasi masalah yang pertama mengenai hak asasi manusia. Pertanyaannya, apakah hak asasi manusia telah sesuai dengan sila tersebut? Pada kenyataannya di masyarakat masih banyak adanya penyimpangan hak asasi manusia yang terjadi. Hal ini tidak selaras dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Identifikasi masalah yang kedua adalah peningkatan kesadaran mengenai pentingnya wawasan Nusantara di era modern. Identifikasi masalah ini mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara saat ini memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari internal maupun eksternal. Hal ini nantinya berkaitan erat dengan ketahanan nasional, sehingga perlu adanya peningkatan kesadaran bahwa wawasan Nusantara itu sangat penting bagi suatu negara demi keamanan dan keutuhan negara. Identifikasi masalah yang ketiga adalah membangun kesadaran dalam upaya peningkatan rasa nasionalisme melalui bela negara dan ketahanan nasional di Indonesia. Identifikasi masalah yang ketiga ini mengenai bela negara dan ketahanan nasional. Banyak cara yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bela negara. Salah satunya adalah dengan mengikuti wajib militer. Namun, hal ini belum tentu bisa dilakukan oleh semua warga negara karena keterbatasan fisik maupun finansial seseorang. Di sisi lain, bela negara dan ketahanan nasional mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tujuan negara. Demi mencapai keamanan dan perdamaian dunia, hal ini telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dan bela negara juga digunakan sebagai pedoman pembelaan negara melalui tekad, sikap, dan semangat serta tindakan seluruh warga negara. Dan identifikasi masalah yang terakhir adalah lemahnya peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Identifikasi masalah yang terakhir mengenai kasus korupsi. Banyak sekali peraturan perundang-undangan yang telah tertulis demi meminimalisir terjadinya korupsi di Indonesia. Namun nyatanya, banyak sekali para koruptor melakukan korupsi tanpa memperhatikan akibat yang akan ditanggungnya. Dan menurut berita yang saya baca, kasus korupsi di Indonesia masih terjadi. Dan Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara dengan indeks perilaku anti korupsi berada di kisaran 3,88%. Angka ini terbilang cukup rendah. Lalu, bagaimana kasus korupsi di Indonesia ini sulit diberantas, padahal sudah ada peraturan perundang-undangan yang berlaku? Jawabannya adalah karena masih lemahnya integritas dan kesadaran diri dari sejumlah pejabat negara kepada masyarakat. Penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi dan sikap acuh tak acuh
dengan sumpah yang telah diucapkan dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Poin kedua adalah topik yang dipilih. Dari keempat identifikasi permasalahan di atas, topik yang saya pilih adalah membangun kesadaran dalam upaya peningkatan rasa nasionalisme melalui bela negara dan ketahanan nasional di Indonesia. Poin ketiga adalah relevansi topik dengan program studi. Penyelenggaraan bela negara dalam implementasi manajemen sumber daya manusia memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing dalam mengatur dan mengelola warga negara agar memiliki kesadaran untuk meningkatkan rasa cinta tanah air demi menjamin ketahanan nasional di Indonesia. Sehingga sangat penting untuk melakukan pembinaan sumber daya manusia melalui manajemen pelatihan pertahanan dan program pengembangan kesadaran bela negara bagi warga negara. Dan bela negara dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu tinggi dalam konsistensi ketahanan nasional. Selain itu, bela negara juga memiliki peran penting dalam manajemen keuangan di dunia bisnis, yaitu sebagai pedoman dalam upaya peningkatan nilai tambah untuk meningkatkan devisa negara. Hal ini nantinya akan berdampak pada peningkatan keuangan negara, keamanan, dan kelancaran pembangunan nasional. Poin keempat adalah relevansi topik dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan perwujudan dari bela negara yang mengajarkan warga negara untuk meningkatkan kesadaran, rasa cinta tanah air, mematuhi peraturan, dan menghargai hak asasi manusia demi keutuhan dan persatuan negara. Hal ini selaras dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Selain itu, peran pendidikan kewarganegaraan dalam mempertahankan keutuhan negara yaitu 1. Menanamkan rasa cinta tanah air, jiwa rela berkorban, dan kesetiaan terhadap negara. 2. Upaya bela negara secara non-fisik. 3. Mencegah kemungkinan ancaman dan tantangan yang akan terjadi bagi negara. Poin kelima adalah jenis produk. Jenis produk yang saya pilih adalah video edukasi. Dengan adanya video edukasi, memudahkan dalam memperoleh informasi dan kejelasan dari suatu permasalahan yang dibahas. Alhamdulillah, materi yang saya sampaikan telah selesai. Sekian lembar kerja proyek warga negara yang saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.